Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 821. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Kincen, dalam kata-katanya dia nampak mengancam putra ilahi. Bahwa jika putra ilahi tidak mengesampingkan permusuhannya dengannya, maka Kincen akan membeberkan semua tentang rahasia putra ilahi. Pada akhirnya putra ilahi itu hanya menggertakkan giginya dan dia mengesampingkan kemarahannya kepada Kincen. Saat ini Yao Ming menatap putra ilahi itu dengan heran, matanya berkedip. Pasti ada masalah di antara kedua orang ini, kata Yao Ming. Namun Yao Ming tidak memperdulikannya. Yang dia pedulikan adalah berita sebelumnya yang dikatakan oleh putra ilahi bahwa Kincen menguasai aturan waktu. Aturan waktu tidak ada yang tidak tergerak, bahkan guru suci. Hahaha, yang mulia sangat berani, sehingga berani datang ke sini. Sebelumnya, mendengarkan kata-kata putra ilahi, kekuatan Anda sangat luar biasa. Dan bahkan itu dapat menyapu semua master yang ada di sini. Saya tidak tahu apakah itu benar, kata Yao Ming. Nampak dia berkata sambil tersenyum. Menyapu semua master yang ada di sini. Kincen tersenyum sedikit, melirik banyak orang yang sombong dan kuat yang hadir di sana, dan kemudian dia tersenyum dengan rendah hati. Saudara Yao, dengarkan saja hal semacam ini. Di depan saudara Yao dan jenius lainnya, siapa yang berani mengklaim bahwa dapat menyapu semua orang? Mendengar itu semua orang mengangguk satu demi satu, hanya merasa bahwa Kincen sangat enak dipandang. Dan postur menantang Kincen benar-benar membuat banyak jenius sedikit tidak puas sebelumnya. Namun tanpa diduga, suara Kincen tiba-tiba berubah dan kemudian dia berkata, agak terlalu berlebihan untuk menyapu semua master yang ada di sini. Tetapi di antara semua orang yang hadir, kecuali saudara Yao dan saudara putra ilahi yang dapat membiarkanku memandang tinggi. Sementara semua jenius lainnya, itu biasa saja dan saya dapat menyapunya dengan mudah. Apa katamu? Ada banyak master jenius di tempat kejadian, semuanya memiliki wajah yang sulit dilihat. Kincen ini terlalu sombong. Dia bahkan mengatakan bahwa ada begitu banyak yang hadir, hanya Yao Ming dan putra ilahi yang bisa memberinya pandangan tinggi, sementara yang lain tidak layak untuk disebutkan. Ini bukan apa-apa. Ini seperti dia telah menampar wajah mereka semua di tempat, tidak memperhatikannya sama sekali. Yang mulia ini memiliki nada yang besar. Boom, aura yang mengerikan seketika muncul. Itu adalah Shao Jikang. Dia menatap Kincen dengan dingin. Matanya sangat tidak bersahabat dan aura perkasa melonjak dari tubuhnya. Itu memang fakta, kata Kincen seraya tersenyum ringan. Benarkah? Kalau begitu aku harus mencobanya. Boom, napas Shao Jikang langsung terkunci kepada Kincen. Aura kematian langsung merembes keluar dari tubuhnya dan itu langsung menyapu ke arah Kincen. Melihat itu, Kincen kemudian melayangkan pukulan dan seketika aura kematian yang dilepaskan oleh Shao Jikang itu langsung dihancurkan oleh Kincen. Setelah menghancurkan aura kematian Shao Jikang, tinju Kincen nampak masih menyapu ke arah Shao Jikang. Tidak baik. Shao Jikang mundur lagi dan terbang dalam satu langkah. Tak jauh dari sana, di sampingnya sungai kematian muncul lagi. Tidak peduli seberapa sengit serangannya, dia kemudian memasuki sungai kematian dan menghilang tanpa jejak. Sungai panjang muncul, kematian abadi. Shao Jikang itu meraung dengan liar. Dia kemudian membuat segel dan seketika sungai kematian itu semakin besar dan semakin besar. Trik ini dikabarkan jika trik ini dilakukan, itu akan selalu tak terkalahkan. Tidak ada solusi untuk kematian, tidak ada yang bisa menghindari kematian. Banyak master yang ada di sana berkata dengan kaget, dengan ketakutan dan kegaguman yang mendalam pada Shao Jikang. Apakah sungai kematian itu selalu tak terkalahkan? Di depan tuan muda ini tidak ada yang selalu tak terkalahkan, kata Kincen. Segera kekuatan magisnya dirilis. Dia melangkah keluar, tubuh dan tinjunya langsung merobek sungai kematian dalam satu gerakan. Sungai kematian yang dibentuk oleh evolusi cara kematian yang tak terhitung jumlahnya.
itu kemudian runtuh sepenuhnya dan tersebar dalam kehampaan, berubah menjadi tidak terlihat. Apa yang disebut sungai kematian yang diambil dari dunia bawah, itu sebenarnya rentan dengan kekuatan supernatural Qinchen. Apa teknik tinju macam apa ini? Kekuatan magis, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu begitu ganas, kata Yao Ming, bahkan dia nampak mengerutkan kening melihat kekuatan magis Qinchen. Tidak baik. Saat ini Shao Jikang tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tidak pernah menyangka Qinchen akan begitu kuat. Kekuatan seperti itu tidak tertandingi. Pada saat kritis ini, dia akhirnya menunjukkan kekuatannya yang tiada tara. Sebuah payung hantu gelap muncul di atas kepalanya. Ini bukanlah kekuatan supernatural, tetapi merupakan harta suci, harta tertinggi payung Dewa Kematian. Dikabarkan bahwa ini adalah payung kematian yang digunakan oleh Dewa Kematian di dunia bawah. Begitu itu keluar, bisa memblokir kematian. Ini adalah harta pertahanan teratas, walaupun itu bukan harta karun tingkat guru suci, tetapi itu adalah puncak surgawi. Saat ini Shao Jikang diselimuti oleh payung Dewa Kematian. Dia terletak di kehampaan yang misterius, cukup untuk menjadi tak terkalahkan. Itu payung Dewa Kematian. Dia benar-benar mengeluarkan harta karun seperti itu. Menurut rumor, itu adalah harta karun di dunia bawah dengan kekuatan magis untuk memblokir kematian. Luar biasa. Semua orang nampak terkejut dan peri Bai Hua mengerutkan kening, merasa harta ini sulit dipecahkan. Apa payung Dewa Kematian? Apakah kamu tidak ingin tahu aturan waktu pemuda ini? Bukankah kamu ingin melihatnya? Aturan waktu, hancurkan untukku, kata Qinchen. Dia meraung. Seketika seluruh tubuhnya menjadi lebih tinggi. Di dalam tubuhnya misteri waktu bermekaran, dan waktu antara langit dan bumi seakan terhenti sejenak. Boom! Sesaat berikutnya tinju Qinchen meledak, mengoperasikan kekuatan magis asal, memanfaatkan momen ketika waktu stagnan, meninju payung Dewa Kematian itu. Segera raungan yang menusuk telinga terdengar, dan semua orang kembali dari berlalunya waktu. Setelah lewat, semua orang terkejut melihat payung kematian itu diterbangkan, dan Shao Jikang yang ditutupi oleh payung kematian itu langsung terguncang. Wajahnya pucat, dan seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Saudara Qin, tolong berbelas kasih. Akhirnya Yao Ming bergerak dan sosoknya langsung bergetar. Dia langsung menghentikan pertarungan Shao Jikang dan Qinchen. Saat ini Qinchen juga menarik tinjunya dan semua napasnya menyatu kembali ke dalam tubuhnya dan dia menjadi sangat biasa lagi. Kekuatan magis waktu, anak ini benar-benar penguasa waktu. Apakah Anda baru saja merasakannya? Di bawah pengaruhnya, waktu antara langit dan bumi tampaknya mandek selama 1/1000 detik. Ya, saya juga merasa, meskipun hanya 1/1000 detik. Tetapi 1/1000 detik ini sudah cukup bagi seorang ahli top untuk melakukan serangan yang mengejutkan. Teror terlalu mengerikan, bagaimana mungkin? Ini adalah aturan waktu yang bahkan tidak bisa dipahami oleh guru suci. Orang ini hanyalah jenius yang bahkan bukan tahap air suci surgawi. Bagaimana dia bisa mengendalikannya? Banyak orang nampak terkejut menyaksikan perubahan warna kulit Qinchen. Meskipun hanya 1/1000 detik, itu sudah cukup untuk memberitahu pemenang dan pecundang. Bahkan saat ini Yao Ming mengedipkan matanya. Aturan waktu Qinchen membuatnya merubah ekspresinya. Tetapi untungnya dia hanya bisa mempengaruhi waktu 1/1000 detik. Pada saat ini pikirannya dengan cepat menghitung dan menganalisis bagaimana dia bisa menolak aturan waktu Qinchen ini. Semuanya, aturan waktu itu kan yang ingin kalian lihat. Saat ini Qinchen berdiri dengan bangga di lapangan dan dia tersenyum dingin. Siapa lagi di antara kalian yang masih ingin mencoba kekuatan tuan muda ini? Shao Jikang ini itu juga beruntung. Saya memberi wajah kepada saudara Yao. Jika tidak, Shao Jikang itu akan dibunuh secara langsung. Kamu, banyak orang kuat yang hadir mengubah ekspresi mereka dan menjadi marah. Qinchen ini kuat, tetapi dia benar-benar gila. Mereka semua adalah kebanggaan langit yang terkuat di dunia. Meskipun Qinchen telah menunjukkan kekuatan tempur yang cukup untuk membuat ekspresi mereka cemburu, tetapi siapa yang dapat menanggung penghinaan seperti itu? Tuan Yao Ming, lihat apa yang dikatakan oleh orang itu terlalu sombong. Tuan Yao Ming, Anda harus menjadi tuan bagi kami dan bunuh Qinchen itu. Di Guang Yuetian, seorang penguasa nampak berteriak dengan keras. Namun mendengar itu ekspresi Yao Ming tiba-tiba berubah. Dia langsung memandang orang yang berbicara itu.
Dengan satu tembakan, orang berbicara itu ditangkap dari kerumunan dan langsung jatuh ke tangannya. Duar! Yao Ming langsung menamparnya secara langsung. Menamparnya, wajahnya meledak, darah mengalir dan dia terluka parah, tergeletak di tanah. Ini apa yang terjadi? Mengapa Tuan Yao Ming berbicara atas nama Qin Chen? Bagaimana situasinya? Melihat tembakan Yao Ming meledakkan master dari Guang Yuetian menjadi luka serius, semua orang nampak terkejut. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dilakukan oleh Tuan Yao Ming. Oke, saudara Yao memang orang yang kuat, tahu cara terbaik untuk menghadapinya, kata Qin Chen seraya tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Tampaknya lamaranku harus diterima oleh saudara Yao. Mata Qin Chen menyala. Tujuannya adalah untuk memasuki tim dan bergabung dengan tim, lalu menjalankan rencananya. Melihatnya sekarang, Yao Ming ini benar-benar mengambil umpan. Hahaha, baiklah, saya akan bekerja sama dengan saudara Qin dan saudara Ilahi. Namun ada beberapa master yang kuat di sini, seperti keluarga Kaisar Timur Jueyi dari alam surga barat, dan juga Ji Duoxing Jugesu dari alam surga selatan. Itu dikenal sebagai kekuatan besar di dunia dan kekuatannya luar biasa, kata Yao Ming. Dia nampak tersenyum, dia lalu berkata lagi, awalnya saya sedikit khawatir tentang kedua kekuatan ini, tetapi sekarang dengan bantuan dari saudara Qin dan saudara Ilahi, kita bertiga dapat bekerja sama untuk menahan kedua orang ini dan menjadi tak terkalahkan di persidangan surgawi ini. Jika demikian, maka seperti yang dikatakan oleh saudara Yao, kata Qin Chen seraya tersenyum sedikit. Jika ini masalahnya, ayo pergi, saudara Ilahi. Warisan dari Yang Mulia yang Anda sebutkan sebelumnya seharusnya adalah Yang Mulia Api Jiwa dari ras manusia purba. Apakah Anda tahu tempat di mana Yang Mulia Api Jiwa itu mati? Jadi sepertinya saudara Ilahi harus memimpin jalan, kata Yao Ming. Dia menoleh untuk melihat putra Ilahi. Yang Mulia Api Jiwa, kata Qin Chen, matanya berkedip dan dia berpikir. Baiklah, kalau begitu ayo pergi, kata putra Ilahi. Dia kemudian naik ke langit, terbang, dan kemudian memimpin jalan bagi semua orang. Kemudian Qin Chen juga memimpin Chen Sisi mengikuti dari belakang kelompok orang ini, dan dia menangkap semangat kebanggaan dari semua orang, dan dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini terlalu meremehkan putra Ilahi. Penampilan putra Ilahi hanya pura-pura. Warisan Yang Mulia Api Jiwa mungkin benar, tetapi dia yakin bahwa putra Ilahi telah menyiapkan beberapa konspirasi tersembunyi di sana. Namun Qin Chen tidak mau menjelaskan karena dia tahu bahwa putra Ilahi tidak hanya memiliki rencana jahat di dalam hatinya, tetapi Yao Ming. Dia yakin sebenarnya orang ini juga mungkin memiliki niat jahat. Mungkin orang ini telah membuat banyak pengaturan di dunia iblis dan menghitung semua orang. Semua orang terus terbang. Qin Chen dan Chen Sisi berada dalam satu tim, dan putra Ilahi memimpin jalan sendirian di depan. Adapun yang lainnya pada dasarnya berada di sisi Yao Ming membentuk kelompok besar. Pada saat ini Qin Chen dan Chen Sisi sekali lagi memasuki dunia iblis, dan aura iblis yang kuat segera bertahan. Sekelompok orang itu terus terbang di dunia iblis. Aura iblis yang tak berujung tidak banyak menghalangi mereka. Kerumunan terbang jauh-jauh, dan aura yang terbentuk melonjak ke langit, membuat beberapa monster biasa tidak berani bermusuhan sama sekali. Boom! Pada saat ini seluruh dunia iblis tiba-tiba mendengar suara hantu menangis dan melolong. Awan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti, dan Qin Chen juga yang lainnya melewati suatu wilayah, dan dunia iblis di bawah segera bangkit. Mereka semua tampaknya telah mengagetkan sebuah sarang iblis. Apa ini adalah kerajaan iblis? Ketika semua orang menundukkan kepala, mereka melihat iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah. Ini adalah kerajaan iblis yang mirip dengan kerajaan Bansai yang telah Qin Chen hancurkan sebelumnya. Di dunia iblis ini banyak iblis membentuk kerajaan, menempati satu wilayah, menempati wilayah ini dan mereka berkembang. Sekarang Qin Chen, Yao Ming, putra Ilahi dan yang lainnya bertemu dengan kerajaan iblis ini. Sesaat kemudian seolah lautan hitam naik. Qin Chen kemudian melihat banyak monster naik ke langit, dan evolusi aura monster turun seperti langit hitam, dengan aura monster naik ke langit di semua sisi, membentuk pusaran aura iblis. Dan aura iblis ini seketika membentuk sebuah formasi besar, dan formasi besar itu segera mengelilingi Qin Chen dan yang lainnya.
Di pusaran air itu, monster yang tak terhitung jumlahnya menjulang tinggi. Di atas mereka, monster dari level raksasa pada awalnya. Tetapi semakin banyak, akhirnya mulai muncul monster dari level overlord. Manusia masuk ke dunia monsterku, mati. Raungan gemuruh terdengar. Merasakan aura yang menakutkan. Banyak monster yang hadir mengubah ekspresi mereka. Bahkan Pri Baihua, Shao Jikang, dan yang lainnya semuanya terkejut. Di dunia iblis ini ada banyak master iblis, dan formasi besar iblis bersatu untuk membentuk formasi besar yang hebat dan kuat. Begitu mereka jatuh ke dalamnya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tuan Yao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang memandang Yao Ming dan menganggapnya sebagai tulang punggung. Jangan terlalu memperhatikan monster-monster ini. Prioritas utama kita adalah memasuki kedalaman dunia iblis ini dan menemukan warisan dari Yang Mulia Api Jiwa, kata Yao Ming. Dia menus dingin, dan kemudian sebuah batu gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Di atas batu ini ada suasana rune yang menghantui, mengeluarkan napas yang menakjubkan. Ini, semua orang terkejut karena di atas batu hitam ini ada aura yang mirip dengan jalan guru suci. Apakah itu harta karun tingkat guru suci? Bahkan Qin Chen dan Putra Ilahi menatapnya. Tidak, itu bukan harta karun tingkat guru suci. Namun setelah mereka berdua merasakannya dengan hati-hati, mereka berdua menghela napas lega. Meskipun ada napas guru suci pada harta karun berbentuk gunung hitam itu, tetapi itu bukan harta karun tingkat guru suci. Itu bisa disebut harta karun tingkat setengah langkah guru suci. Namun meskipun ini hanyalah harta karun tingkat setengah langkah guru suci, di mata Pri Baihua, Shao Jikang, dan jenius lainnya masih sangat mengejutkan. Lagi pula, mereka tidak mempunyai harta tingkat guru suci dan mereka hanya mempunyai harta tingkat surgawi. Saat ini Yao Ming memegang harta gunung hitam itu di tangannya, lalu berkata, semua berkumpul dan bergegas keluar dari kerajaan monster ini. Kata Yao Ming, dia membuat keputusan dan memberi perintah. Segera para master seperti Pri Baihua dan Shao Jikang semuanya menyampaikan perintah, dan mereka kemudian terbang satu persatu. Di saat itu Yao Ming mendesak harta gunung di tangannya. Segera bayangan gunung tidak tertandingi muncul. Tidak peduli bagaimana pembentukan kerajaan monster ini melonjak, itu tidak dapat menembus bayangan gunung ini, dan itu malah meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap ribuan monster berteriak dan berubah menjadi abu. Dalam adegan ini Shao Jikang, Pri Baihua, dan yang lainnya sangat bersemangat, tetapi juga diam-diam menakjubkan. Itu hanyalah harta karun tingkat setengah langkah guru suci. Jika itu bukan karena harta tertinggi master suci ini yang telah meledakkan dirinya untuk Qin Chen ini, bagaimana mungkin ada apapun di gunung dunia ini yang palsu? Gumam Putra Ilahi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk di dalam hatinya. Dia saat ini kosong dan tidak ada harta yang tersisa. Satu-satunya harta miliknya adalah cermin dewa. Namun sayangnya dia telah meledakkan cermin dewa untuk melarikan diri sebelumnya. Meskipun dia belum pernah melihat pemandangan cermin dewa meledakkan diri, namun sekarang dia telah kehilangan kontak dengan cermin dewa dan dia pikir itu telah hancur. Hanya saja dia tidak mengerti bahwa cermin dewa adalah harta tingkat guru suci. Lalu bagaimana Qin Chen ini bisa selamat dari ledakan cermin dewa? Dan inilah yang membuatnya sampai saat ini bingung. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.